So guys, welcome back to Up to Date Edition channel. Nama gue Greg. Jadi pas di video apa kabar Samsung S10e, gue tanya ke kalian seperti biasa. Di next kita harus bahas apa? Dan ternyata banyak dari kalian yang komen untuk kita ngebahas Xiaomi Mi 9 atau Mi 9. Dan setelah browsing di toko online, nemu harga dari rentan angka 3,4 sampai 4 jutaan. Akhirnya gue dapet dengan harga di tengah-tengah. Pokoknya udah oke. Ya, kira-kira apa kabar Xiaomi Mi 9 di tahun 2021? Apakah mantan flagship 3 tahun yang lalu dari Xiaomi ini masih reliable untuk dipakai 1 tahun mendatang? Well, langsung aja gue bahas 6 kelebihan beserta 6 antisipasi sebelum kalian membeli smartphone yang satu ini. Let's check it out. HP ini punya ukuran layar sebesar 6,39 inch plus body aspect ratio 19,5:9 yang cukup kekinian. Jadi ketika kalian mau gunain pakai satu tangan, menurut gue ya masih oke lah, masih cukup compact dan cukup nyaman. Dalam segi kualitas layar, walaupun HP ini keluar 3 tahun yang lalu, tapi untuk panelnya sudah menggunakan Super AMOLED yang support HDR10. Ya tentu warna yang dihasilkan jadi sudah vivid, vibrant, dan gonjreng. Walaupun ya tidak se-vivid, vibrant, gonjreng HP-HP flagship zaman sekarang, tapi masih reliable. Dan untuk kualitas layar sudah menggunakan resolusi Full HD Plus yang tajam. Jadi ketika kita mau zoom in gambar, ya tentu gambarnya nggak pecah selama kualitas gambar aslinya itu ya beneran tajam ya. Untuk ketahanan layar sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 6 yang reliable. Tapi kalau misalkan ditanya apakah aman, well, karena kaca itu gampang gores, alangkah lebih baiknya kalau kalian pasangin screen protector tambahan atau tempered glass kalian biar makin aman. Dan kalau kalian tanya, Bang, untuk kecerahan layarnya gimana? Well, gue surprise, ternyata masih bisa hit 600 nits. Sehingga waktu gue gunain di kondisi outdoor cerah mataharinya, ya isi konten layar masih kelihatan fine-fine aja. Dan gue mesti kasih tahu juga, ada 2 hal yang harus kalian perhatikan di bagian layar. Pertama, desainnya masih menggunakan water drop notch yang memang masih terkesan jadul. Dan kedua, untuk refresh rate-nya masih menggunakan regular 60Hz, belum 90Hz. Jadi animasi apapun yang kalian lihat dan sentuh, ya tentu nggak semulus 90Hz lah ya. Kan ini HP mantan flagship, otomatis chipset yang dipakai udah paling ngebut pada masanya, yaitu Qualcomm Snapdragon 855 dengan sistem fabrikasi 7 nanometer. Dan ketika gue ngetes pakai Antutu versi 9.0.12, ternyata angka yang didapat itu masih tergolong tinggi, yaitu setinggi 521 ribuan. Ya, tapi sama-sama kita tahu, skor Antutu tinggi itu tidak menjamin performance yang baik. Jadi gue ngetes game Genshin Impact. Settingan default dapat di medium plus 30 fps, tapi begitu gue coba push ke highest plus 30 fps, ternyata masih bisa berjalan. Walaupun memang frame dropnya itu lebih berasa. Jadi saran gue turunin aja ke high plus 60 fps, maka frame rate yang didapat bisa lebih konsisten. Tapi kalau dirasa, Bang, settingan high plus 60 fps itu lebih hangat atau bahkan panas, turunin aja ke medium plus 60 fps, dijamin aman, lancar, dan suhu pun masih tergolong hangat-hangat aja. Oke, game kedua yang gue coba adalah PUBG Mobile. Settingan grafiknya bisa dapat di HDR plus frame rate extreme. Jadi selain kualitas gambarnya tajam, tapi frame rate yang didapat pun beneran mulus karena bisa dapat di angka 60 fps. Ya, so far untuk PUBG gue tidak ada komplain. Bahkan ketika kalian mau ngincar detail yang lebih tajam lagi, settingan Ultra HD bisa didapat dengan frame rate mentok di Ultra. Jadi ya ini udah tertinggi banget, dan untuk performance Qualcomm Snapdragon 855 sendiri menurut gua masih bisa diandalkan sampai 2 tahun mendatang. Bahan material di HP ini juga premium banget karena back covernya menggunakan kaca asli atau ada lapisan Corning Gorilla Glass 5 dengan framenya menggunakan metal asli dengan finishing dibuat seperti stainless steel. Jadi ketika kalian mau lihat dari sudut manapun tentu terlihat premium, dan ketika kalian pegang berasa mahal juga. Oke, kita lanjut dalam segi finishing design. Memang terlihat kurang kekinian karena tidak ada pattern yang zaman sekarang. Tapi untuk warna biru yang sekarang ini gue pegang, surprisingly, walaupun agak norak, tapi ketika kena pantulan cahaya, memberikan kesan yang unik. Seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini, pokoknya somehow keren banget. Dan
Ini HP menurut gue masih tergolong tipis plus ringan, yaitu setipis 7,6 mm dan seringan 173 gram aja. Jadi ketika kalian mau pegang lama-lamaan ya nggak bakalan bikin tangan cepet pegel. By the way, karena bodinya tipis, otomatis bump kameranya tentu berasa. Jadi make sure kalau mau ngilangin bump kameranya harus beli casing yang agak tebal biar memberikan extra protection juga sih. Fitur-fitur HP ini juga banyak dan masih bisa bersaing dengan HP flagship tahun 2021. Pertama, ketika kalian mau nge-charge tanpa kabel atau secara wireless, HP ini bisa karena support wireless charging up to 18 watt. Jadi ketika kalian punya wireless charging pad, ya tinggal taruh di sana, bakalan otomatis nge-charge tanpa harus colokin kabel ke HP-nya. Kedua, tersedia NFC atau Near Field Communication buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Ketiga, tersedia teknologi IR Blaster yang gunanya ketika kalian punya banyak banget remote di tempat kalian, ya HP ini bisa gantiin remote itu selama brand elektroniknya terdaftar di aplikasi Mi Remote. Keempat, gue surprise ternyata di bagian pinggir kiri ada satu tombol yang bisa kalian customize. Contoh, buat kalian sering pakai Google Assistant, tinggal klik sekali, bisa langsung nge-trigger Google Assistant tanpa harus sebut kata. Dan ketika kalian mau customize double kliknya juga bisa kalian atur. Contoh, kalau misalkan gua buka aplikasi kamera. Dan ketika kalian mau atur lagi, ketika kita tekan tombol ini, ya bisa juga gua customize sebagai nyalain flash. Jadi satu tombol ini bisa diatur 3 perintah. Pokoknya mantap. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 48 megapiksel bukaan cahaya f1.8. Ada lagi 12 megapiksel telephoto lens dengan bukaan cahaya f2.2 dan terakhir 16 megapiksel ultra wide angle dengan bukaan cahaya f2.2. Oke, untuk hasil foto di kondisi daylight, menurut gua detail yang ditangkap memang tajam. Ada extra software sharpening tapi nggak gitu berasa, jadi memberikan detail yang lebih terlihat natural. Dynamic range-nya ngangkat. Saturation, highlight, shadow yang ditangkap udah bagus. Tapi beberapa kondisi exposure-nya itu mesti kalian mainin karena kadang agak over supaya bisa memberikan hasil foto yang sesuai apa yang kalian lihat. Jadi make sure mainin sedikit exposure-nya. Dan ketika kita pindah ke lensa ultrawide, gue surprise ternyata pembeda cahaya ketimbang primary lens-nya itu nggak gitu jauh. Ya 11-12 lah ya. Dynamic range-nya pun ngangkat, saturation, highlight-nya juga udah bagus tanpa harus gue mainin, exposure-nya pokoknya udah oke banget. Dan untuk hasil foto di kondisi low light, ya noise grain-nya itu nggak gitu berasa. Detail yang ditangkap menurut gue ya masih dalam kategori cukup tajam, warnanya natural, tapi kalau kalian ngincar detail yang lebih tajam lagi, make sure nyalain fitur night mode. Walaupun ketika di mode ini atau mode night mode, noise dan grain bakalan begitu. Jadi ya kelihatan berasa lah, apalagi ketika kalian mau foto yang menghadap awan. Jadi kalau misalkan kalian nggak perlu detail yang lebih tajam, menurut gua mode auto udah cukup. Tapi kalau kalian mau ngincar detail, walaupun ada sedikit noise dan grain, ya night mode jawabannya. Oke, dalam segi perekaman video sayang banget tidak tersedia optic image stabilization baik di primary lens, telephoto, sampai lensa ultrawide-nya. Masih mengandalkan EIS aja. Tapi untuk kualitas videonya menurut gue ya masih oke lah. Walaupun memang jitter masih sedikit berasa, tapi at least detail yang ditangkap tajam. Dynamic range-nya bagus, warnanya juga bagus. Dan ketika gue pindah ke lensa ultrawide, ya memang efek wobbly di sudut kiri, kanan, ujung, atas bawahnya itu ada sedikit berasa, tapi at least udah cukup stabil juga. Karena panel layar HP ini sudah menggunakan Super AMOLED, jadi otomatis sistem unlock-nya sudah menggunakan fingerprint in display yang menurut gua masih reliable. Even ketika gua mau unlock ada lapisan tempered glass, ya sidik jari yang dibaca masih cukup ngebut walaupun memang bukan paling ngebut yang pernah gua coba. Dan karena lagi-lagi panel layarnya sudah menggunakan Super AMOLED, jadi otomatis fitur Always On Display juga tersedia buat ngecek jam, tanggal, baterai, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Bahkan bisa kalian customize sesuai preferensi dan fitur Super Live Wallpaper juga tersedia. Jadi animasinya tuh keren ketika kalian mau unlock ataupun ketika kalian mau ngelocknya itu ada animasi keren gitu. Oh ya, walaupun
ini tersedia fitur Always On Display, tapi Xiaomi masih kasih LED indicator buat ngasih tahu ketika ada notifikasi masuk atau ketika baterai lowbat dan ketika kita ngecharge. Jadi LED notification, Always On Display tersedia. Oke guys, jadi itu dia 6 kelebihan yang bisa menjadi alasan sangat kuat untuk membeli smartphone yang satu ini. Tapi sebelum kalian buru-buru beli, make sure nonton sampai habis dulu supaya tahu 6 hal yang harus kalian ketahui sebelum membeli smartphone yang satu ini. Biar minimal kalian udah antisipasi lah, karena tidak ada smartphone yang sempurna, langsung kita bahas kurangnya. Sayang banget speaker di HP ini masih menggunakan single bottom firing speaker. Ya, posisinya ada di bagian kanan, jadi yang kiri itu bukan speaker ya, jangan salah paham. Ya memang dalam segi kualitas suaranya menurut gua nggak jelek-jelek amat, bahkan masih tergolong bagus untuk sebuah single speaker. Tapi alangkah lebih baiknya ketika HP ini punya fitur stereo speaker, biar punya kualitas suara yang lebih imersif. Nah, buat kalian penasaran dengan sound quality HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play di volume 100%. Ya, jadi kayak gitu. Memang bassnya masih berasa, treble-nya dapet, vokal, clarity, pokoknya overall udah balance. Tapi ya itu, gue berharap harusnya pakai stereo speaker. Dan hal yang harus kalian ketahui lagi, yaitu port jack 3.5 sudah tidak ada. Jadi buat kalian mau nyolokin earphone ataupun headset menggunakan kabel, ya udah nggak bisa karena nggak ada lagi portnya. Kalian harus pakai adapter bawahnya atau sekalian pindah ke dunia wireless. Memang rada disayangkan, tapi pada saat itu Xiaomi sudah ngikutin tren di mana semua HP flagship sudah ngilangin port jack 3.5. Nah, ini bisa menjadi kekurangan yang sangat deal breaker, yaitu dalam segi garansi. Karena pada 3 tahun yang lalu Xiaomi Indonesia masih fokus di pasar entry level sampai mid range aja, jadi otomatis HP flagshipnya atau HP ini lebih tepatnya tidak masuk secara resmi. Yang bikin kalian ketika ada masalah atau ada rusak spare part bakalan susah banget nyarinya, dan ketika udah nemu pasti harganya mahal. Jadi make sure kalian harus tahu, kalau mau beli HP ini, ya konsekuensi ditanggung kalian sendiri, dan make sure kalau kalian beli, pakai HP ini tuh dengan ekstra hati-hati, biar lebih aman supaya nggak rusak aja gitu. Walaupun HP ini faktanya adalah HP flagship, tapi sayang banget fitur IP rating tidak tersedia. Bahkan sampai Mi 11 Ultra ataupun Mi 11 biasa tidak ada IP rating. Jadi kalau ditanya, Bang, apakah HP ini waterproof atau bisa dibawa di kedalaman air? Jawabannya yang nggak bisa, apalagi HP ini nggak resmi, jadi jangan coba-coba bawa ke dekat air. Karena kalau misalkan nggak sengaja kejemplung, rusak, wah berabe, kaliannya bakalan sedih. Dan kalau ditanya, Bang, apakah HP ini kuat tahan cipratan air? Ya menurut gua masih bisa selama langsung dilap ketika kena cipratan air biar lebih aman aja. Bang, untuk ketahanan baterai gimana? Well, lagi-lagi karena HP ini menurut gue tergolong tipis, jadi otomatis baterai yang disematkan pun yang nggak bisa gede-gede amat, yaitu cuma 3300 mAh aja. Yang kalau dipakai pemakaian santai full cellular data, bisa bertahan dari pagi sampai sore menjelang malam. Itu dipakai tanpa gaming, kayak scrolling Instagram, browsing YouTube, ataupun nonton Netflix, ya udah abis. Kalau misalkan kalian pakai full game intense di full cellular data atau wifi aja lah, 2-3 jam udah habis. Jadi make sure buat kalian yang mau beli HP ini sebagai daily driver, harus bawa extra power bank kemana-mana atau minimal bawa charger kemana-mana biar HP ini bisa dipakai seharian penuh. Ada berita buruk lagi kalau expansion HP ini cuma tersedia dual slot SIM aja seperti kebanyakan flagship zaman sekarang. Jadi ketika kalian mau upgrade menggunakan microSD di bagian internal memory, jawabannya nggak bisa. Kalian harus berpuas dengan internal memory yang kalian pilih. Jadi make sure sebelum beli HP ini pilih yang paling besar, yaitu 128GB biar aman aja. Gak harus sering-sering delete file, app, ataupun film. Biar aman.
Dan by the way, HP ini tidak support 5G, masih support di 4G dan 4G Plus aja. Kalau ditanya, Bang, gimana soal IMEI? Signalnya aman nggak? So far kalau misalkan HP-nya kalian beli second, ya tentu signal masih kebaca. Karena kebijakan baru kan baru ya tahun lalu ya, sedangkan HP ini udah keluar 3 tahun yang lalu. Tapi kalau misalkan kalian beli brand new, itu harus dipastikan ke seller biar aman aja. Kamera depan di HP ini membawa resolusi sebesar 20 megapiksel yang emang tinggi, tapi untuk hasil fotonya menurut gue masih kurang konsisten. Ketika gue mau selfie di tempat cahaya yang cukup terang atau lebih tepatnya golden hour, skin tone tuh jadi lebih kemerahan kayak kepiting rebus aja. Pokoknya menurut gue masih kurang natural. Tapi ketika cahayanya masih di atas, ya skin tone-nya mendekati natural, detailnya cukup tajam. Jadi, kalau misalkan kalian sering selfie, saran gue install Gcam aja biar lebih natural dan lebih konsisten aja sih. Oh ya, by the way, untuk perekaman video kamera depannya tentu tidak stabil, masih shaky. Oke guys, itu dia 6 kelebihan dan 6 kekurangan yang ada di HP ini. Jadi buat kalian kemarin yang penasaran apa kabar Xiaomi Mi 9 di tahun 2021, apakah masih layak dibeli? Well, menurut gua, yes masih worth it dan layak digunakan sampai 2 tahun mendatang karena performanya ngebut, kameranya bagus, fitur-fiturnya komplit, dan HP ini berasa banget mahalnya. Cuman kalau ditanya, Bang, apakah ada seller rekomendasi? Jawaban dari gua yang nggak ada. Sedikit saran, ketika kalian mau cari HP second ataupun yang paling baru pun, ya make sure tokonya itu harus punya reputasi yang banyak dengan ulasan suatu barang yang banyak juga plus rata-rata positif biar lebih aman aja. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload dan komen. Di next segmen apa kabar kita harus bahas apa lagi. Sebisa mungkin akan gua baca. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.